kebiasaan. Nah seperti itu, makanya terus diingatkan, terus disampaikan bahwa area kerja kita itu adalah area kerja yang berbahaya. Karena berdasarkan penelitian, ya Bu ya, bekerja di area tambang itu potensi bahaya kedua terbesar dalam pekerjaan. Yang pertama itu adalah konstruksi. Konstruksi tahu Ibu? Itu yang bangunan tinggi. Nah itu nomor 1 mereka Bu. Karena berdasarkan pengalaman kalau mereka jatuh ke bawah itu sudah paling minim itu adalah patah ya. Karena jatuh ke bawah paling minim adalah patah. Bahkan sebagian besar mengakibatkan kematian ya. Kalau di kita di tambang itu adalah urutan nomor 2 untuk potensi bahaya terjadinya celaka. Mungkin nanti ibu-ibu lagi berpendapat, saya kan cuma di dapur, tidak ada sangkut pautnya lah dengan seperti ini. Tidak ya Bu ya, kadang-kadang kita tidak bisa kita pungkiri ada keperluan-keperluan yang mengharuskan kita kadang-kadang keluar. Misalkan seperti kemarin kita lihat ada beberapa ibu-ibu, saya lupa misalnya, itu ada di workshop. Ya, ada di workshop tanpa APD. Ya, ada 2 orang. Pas ditanya mau kemana Ibu? Ternyata mau ke mau ke Bubut, tetapi unitnya harus di servis. Nah hal-hal seperti itu yang kita tidak perhitungkan sebelumnya. Oh saya tidak perlu APD, buat apa, saya juga cuma di dapur aja. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya ibu-ibu harus di workshop karena menunggu perbaikan dan lain-lain. Nah hal-hal seperti itu kadang-kadang kita tidak mudah atau kadang-kadang kita tidak kira ya, seperti itu. Terus berikutnya yang mau saya sampaikan adalah berdasarkan isu yang sudah disampaikan ke Pak Sodi, saya berharap itu tidak menjadi membuat kita patah semangat ya, ibu-ibu, mbak, ada Mbak di sini? Ada. Atau ibu semua? Bude kan ada bude. Acil, ada Acil ya. Jadi jangan patah semangat ya Bu ya. Jangan sampai menjadikan wah sudah mau akhir proyek kan sudahlah, yang ada aja dah dimasak. Nah seperti itu. Terus juga jangan menjadikan tetap beri yang terbaik Ibu ya. Tetap beri yang terbaik apapun kondisinya ya, bagaimanapun situasinya tetap beri yang terbaik ya. Karena segala perbuatan baik kita tidak akan pernah ada yang sia-sia, walaupun kadang-kadang tidak dilihat oleh manusia atau tidak terlihat oleh manusia. Wah kita sudah beri yang terbaik, mana nih Pak Ali nggak ada kasih penghargaan atau perpanjang kontrak lebih lama. Mungkin kita merasa seperti itu, tetapi yakinlah bahwa ada Tuhan yang melihat kita Bu ya. Bayangkan hasil jerih payah dari ibu-ibu itu menjadi keringat buat kawan-kawan di bawah untuk bekerja, untuk menjadi tenaga, untuk menafkahi keluarganya. Ya, hal-hal seperti itu yang harus kita pikirkan. Bahwa amal kita nih, ya, amal kita akan terus jalan ya Bu ya. Walaupun kadang-kadang manusia tidak menganggap, ya, apa yang sudah kita lakukan semua protes, ini keasinan, ini kekerasan. Walaupun kita tidak tahu kondisi ibu mungkin sudah terlalu capek, ya, sudah terlalu capek. Mungkin ada dari sekian tahun ada beberapa kesilapan, misalkan mencampur garam sedikit atau gula yang terlalu lebih atau apapun itu. Dan manusia biasanya seperti itu Bu. Yang diingat adalah yang jelek-jeleknya saja. Tetapi sekian tahun yang ibu korbankan, harus bangun pagi, harus memasak, itu tidak terlihat. Tapi tidak apa-apa ya. Yang pertama itu adalah tugas kita sesuai kontrak dari HRD, kita memang seperti itu tugasnya ya. Harus memasak, mungkin yang bagian laundry harus laundry. Ada kebosanan mungkin ya, wah bosan aku pengen sekali-sekali bawa alat jadi operator, enggak bisa ya Bu ya, karena operator harus punya kompetensi. Kompetensi itu apa? Keahlian, betul Bu ya, luar biasa Pak. Nah, kalian tahu dulu kompetensi adalah kalian. Begitu juga kami ya, begitu juga kawan-kawan mau main-main di dapur ya nggak boleh, bukan tugasnya ya, bukan keahliannya, bukan bagian dari job desk-nya, bukan bagian dari tugas-tugasnya. Walaupun mereka ahli masak, walaupun misalkan mereka pernah ahli masak,
Tetapi pengen main-main ke dapur sebenarnya tidak boleh masuk-masuk. Karena apa? Itu adalah kekuasaan ibu-ibu. Ya, karena apa yang kita takutkan apa? Yang kita takutkan ibu-ibu sudah menjaga kebersihan, mereka masuk kita tidak tahu kebersihannya seperti apa. Ya, habis megang apa mungkin, megang hidung, menggaruk-garuk ya. Nah itu tidak boleh ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi masing-masing orang punya keahliannya masing-masing. Jadi jangan juga berikutnya yang ketiga, jangan merasa bagian saya atau tugas saya tidak penting. Ya, saya apalah Pak di perusahaan JB ini hanya sebagai tukang masak, hanya sebagai tukang cuci, tidak ada Bu. Ya, Mbak ya, tidak ada. Tidak ada segala tugas yang tidak penting. Ya, segala tugas tidak penting. Semua sama rata. Yang pertama saya, Ibu, mungkin Pak Ali juga sama rata kita di sini. Karena apa? Bukan kita pemilik perusahaan. Kita juga digaji. Sama-sama kita nyebut, sama-sama buruh, makan gaji, digaji oleh yang punya, ya, dan digaji oleh yang punya. Jadi tidak ada tingkat derajat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tetapi dalam tugas, dalam penugasan, mungkin Pak Abdul tugasnya lebih atas dari ibu karena dia harus mempertanggungjawabkan semua apa yang terjadi di dapur. Nah, seperti itu saja. Selebihnya sama Ibu, ya, selebihnya sama, cuma tugasnya yang berbeda-beda. Jadi tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Sama, saya karyawan JB, saya juga mempunyai hak-hak di perusahaan sama seperti yang lain, ya. Tetapi hanya tugasnya yang berbeda, ya. Jangan pernah ada rasa berkecil hati dan lain-lain, sudah pikirkan saja itu, ya. Mungkin kawan-kawan operator, sesama operator mungkin juga, oh saya pengen naik ke alat yang lebih tinggi dan lain-lain. Seperti itu terus. Namanya manusia kan tidak ada puasnya, ya. Tidak ada puasnya. Nanti padahal belum tentu ketika jadi posisi itu akan senang, akan bahagia. Itu belum tentu. Misalkan saya masak terus itu di dapur, bosen mainan sama bawang, bau terasi, begitu terus. Sekali-sekali pengen jadi HRD dong. Nah, bertukar peran sama Pak Ali Maskur. Pak Ali Maskur pakai celemek di dalam dapur. Pas Ibu sudah duduk di posisi Pak Ali Maskur, tugas-tugas datang, ditelepon sana sini, harus menyusun seperti ini. Belum lagi menghadapi karyawan-karyawan yang bandel dan lain-lain. Mampu tidak? Nah, itu yang jadi masalah. Apa yang terlihat belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya, sesuai dengan apa yang kita pikirkan, seperti itu. Jadi kita punya sejarah di sini, kita punya pengalaman di sini bahwa kita pernah mengalami kecelakaan LTI, ya. Mungkin pernah disampaikan dulu. LTI itu apa? Artinya lost time injury. Lost time injury itu apa? Ketika celaka tidak bisa kerja lagi, ya, tidak bisa kerja lagi. Itu Desember, ya, Februari 2019. Kejadiannya apa? Mungkin juga sudah disampaikan. Orang yang tidak seharusnya membawa unit, tetapi membawa unit, ya, bukan drivernya, tetapi dia pengen membawa. Akhirnya terbalik. Makanya itu berulang kali sudah sering disampaikan dari safety, kalau kamu tidak kompeten, itu jangan coba-coba. Ya, misalkan juga kawan-kawan di sini ada yang mengajak, misalkan, ayo belajar mobil yuk, aku tak pelajari. Akhirnya pakai kecelakaan. Karena apa? Karena tidak kompeten. Ya, pastikan dulu kalau misalkan memang mau belajar dan lain-lain, ada prosesnya. Ya, ada tahapannya, misalkan pengisian form, pengajuan keeper, setelah itu ada pengajuan ACC dari Pak Abdul sebagai pengawasnya boleh mengizinkan dengan alasan bahwa yang bersangkutan harus membeli makanan sendiri secara mandiri, misalkan harus ke Bogor sendiri. Karena apa? Karena departemen GA sudah tidak ada drivernya, jadi harus bawa. Nah, itu alasan-alasan itu nanti boleh diizinkan untuk mempunyai simper atau kartu izin mengemudi perusahaan atau simper surat izin mengemudi perusahaan, ya, seperti itu. Jadi selesaikan tugasnya masing-masing, lakukan yang terbaik. Tidak ada tugas yang remeh di sini. Bayangkan kalau yang nyuci juga misalkan kita tidak dicucikan, kerja juga kita gatal-gatal, ya, kita geli
gelisah, akhirnya apa, tidak konsentrasi kerja, kejadian kita apa. Semua hal itu penting, ya. Semua hal itu penting, tidak ada yang tidak penting, ya. Jadi mungkin sebelum saya tutup, tetap semangat, ya, gitu ya, tetap semangat. Apapun yang terjadi nanti, apakah akan ada informasi baru atau kelanjutan atau memang harus tutup, semua pasti ada hikmahnya, ya. Mungkin yang ibu-ibu hikmahnya lebih dekat lagi sama anak, ya, atau yang mbak-mbak, ya, tidak apa LDRan lagi, ya, biasanya kerja, pacarnya mungkin curiga terus kerja di lingkungan laki-laki, itu hikmahnya. Atau mungkin yang janda ada janda. Tidak ada, ya? Siapa tahu mungkin dengan tutupnya proyek, sudah mulai yang tadinya hanya bermain bawang terus di dalam tidak pernah bersolek, ya, akhirnya wah ini juga sudah banyak waktu luang nih, coba deh bersolek sekali-sekali, jalan. Nggak taunya ada lagi ketemu, ya. Ya, hal-hal seperti itu, ya. Cukup jelas mungkin Ibu? Insya Allah jelas, ya, mudah-mudahan jelas. Kalau tidak jelas nanti kita ulangi lagi sesi berikutnya, ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, ya? Ya sudah cukup. Kalau cukup, saya mohon maaf kalau misalkan ada kalimat-kalimat saya atau kata-kata saya menyinggung segala sesuatu yang saya sampaikan. Kalau misalkan ada salah, memang tidak terlepas dari kelemahan saya sebagai manusia. Oke, Bu, ya. Saya kembalikan ke Pak Dendi untuk ini mengambil alih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Pertama-tama kita terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dan keadaan sehat kami kurang tawakal. Terus yang kedua tadi udah panjang lebar diterangin masalah mungkin keselamatan, masalah pekerjaan sampean dan masalah yang lainnya oleh Bapak Syafie. Jadi saya akan nambahin sedikit aja. Memang beberapa waktu yang lalu diinformasikan bahwa mungkin kondisi perusahaan kita rencananya mungkin kan mau diambil alih, tapi kan sampai hari ini belum ada informasi yang pasti. Jadi kita harapkan kepada ibu-ibu semuanya tetap kerja yang semangat, yang sportif sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Ya, jangan terlalu dipikir, ya pikir setelah kerja jangan terlalu. Yang penting kita serahkan aja kepada yang kuasa dan yang ada ini kita syukuri. Ya, kita berharap semoga dalam waktu dekat ataupun dalam waktu tertentu siapa tahu ada keajaiban dari yang di atas. Enggak jadi kan bisa juga seperti itu. Nah, yang penting dalam waktu ini kita tetap harus fokus. Ya, karena apa? Kalau sampai nanti banyak ngelamun, terus mungkin banyak merenung dan banyak yang lainnya pikirannya macam-macam, ini itu seandainya jikalau dan lain-lainnya, itu yang akan membahayakan diri sampean. Ya, sampai lagi asik-asik mungkin miris-miris bawah karena memang ngelamun, ya mungkin nanti tangan bisa ikut juga, ikut teriris kan tanpa sampean sadari. Ya, seperti itu. Terus di sisi lain, selain masak mungkin udah ditambah garam, udah bumbu, nanti tambah lagi kan seperti yang namanya orang ngelamun kan, ya orang nggak fokus kan, udah dikasih sama temannya tadi garam, kata sendiri dikasih lagi, nanti yang satunya ngasih lagi kan gitu. Jadinya kan asin semua. Terus yang ngerasin bingung ini yang mau minta kawin lagi siapa gitu. Informasi kan gitu. Kalau keasinan kan pertanda mau kawin lagi katanya gitu. Ya, jadi kalau harapan saya yaitu yang ada yang kita syukurin, jangan kita berpikir yang macam-macam. Kalau memang itu udah kehendak dari yang di atas, siapa boleh buat. Yang penting kita harus banyak bersyukur dan berterima kasih. Ya, seperti itu. Terus di sisi lain mungkin bagi ibu-ibu yang kontraknya bulan ini ada yang habis, nah, itu kemarin kita infokan dari HO sana dikasih kesempatan akan kita perpanjang 3 bulan lagi. Seperti itu, ya. Jadi nanti kalau memang ada yang pernah habis, ini kayaknya ibu itu saja, ya kan kayaknya yang bulan ini kita perpanjang 3 bulan lagi. Yaitu kita berdoa aja semoga ada keajaiban dari yang di atas gitu. Jadi kita bisa tetap berkumpul lagi, bisa bergabung lagi di journey ini. Ya, mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan? Baik, oh nggak ada. Ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada, bisa akhirin
jam malam itu berlaku dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi itu dilarang aktivitas semua begitu, yang warga seluruh warga berkelentara. Terus ada wajib menggunakan masker Bu ya di luar. Kalau yang kalau keluar rumah wajib menggunakan masker. Terus ada beberapa juga ruang makan juga ditutup. Jadi mungkin yang bagi pelanggaran itu mungkin ditahan Bu ya KTP-nya. Jadi sanksi pelanggarannya ditahan langsung di tempat, KTP-nya diambil, mungkin itu pelanggaran, sanksi pelanggarannya. Jadi wajib menggunakan masker. Terus jam malam diberlakukan sekarang di KW. Jadi itu aja Bu bagi teman-teman yang ada aktivitas pulang off mungkin ke KW ke mana, jadi jangan kaget Bu ya. Itu aja mungkin diinfokan gitu. Oke, itu aja mungkin kita tambahkan. Ada teman-teman yang bisa sampaikan lagi? Betul. Oke, bahasa sadari saya gerak. Sebelum kita akhiri sekitar kita, mari kita doa untuk jalan agama kita masing-masing supaya apa yang kita rencanakan kita jalan yang hari ini sampai seterusnya bisa berjalan Bu ya.